Sini cerita-cerita tentang betapa benana wa benahum itu ada lakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud Atur Musi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrid, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini di kitab Hasyiatut Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridot dari beberapa ulama daripada Sadatinal Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyiatut Turmusi, inna hadza lahu ta'lif alladzi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limithli hadza falyamalil amilun fajazallahu muallifaha al jazaa'al hasan bi fadlihi wa judi wa matta'al muslimina bi baqaihi wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud Atur Musi ini adalah gurunya Mbah Hashim. Jadi memang benar dikatakan Habib Ali kalau cerita Mbah Hashim ngaji Syed Ahmad Zaini Dahlan memang nggak mungkin, karena Mbah Hashim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Syato. Sayyid Abi Bakar Syato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu ndak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang do menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah neliti bahwa Khinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud Atur Musi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Syato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asyri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Syato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini diantaranya mensifati Sohibul Afham ad-daqiqah wal ma'ani al-asbah ar-raqiqah al-murtafi ala ru'usi fudala'il asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali. Kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok. Kiai ini ngopi, digekno kopi. Menonak kiai ini rokok, ya digolekno asbak. Pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marbuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditabui. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang bodoh. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab itu sepanjang terus dijawab marbuka Allah gini-gini. Terus singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato ya disangoni, itu serawan masalah. Tahlil nangis sebenarnya di depan umum, neng omah ya pati so nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan di pasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafa'ah. Di kitab Syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah SAW. Jadi memang jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok era sopan. Kula niku gadah santri kanca nggih kanca riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karuan. Nek tak takoki kenapa ke goblok? Sungkan Gus, nyanyi Mbah Mun. Saya itu pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh udah nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran mbek widadari sungkan? Soleh pas-pasan kok awraku. Itu tak kenangan kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah sing kuotane pas-pasan risikone niku. Dados Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki Beb nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Mbok yo guyu bareng. Terus sing sitok gojlok mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kowe guyu kaya ora ana adab kae. Lah alhamdulillah umat Nabi niku mun saged sedanten Beb. Guyu nggih saged, nangis nggih saged. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang guyu. Arab Saudi menang guyu kabeh. Barang saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis. Wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu itu saged dielmoni. Early rap was like, it was like an underground thing.